Pada bagian ini kita masih melanjutkan tentang definisi dari arsitektur proses. Jika pada bagian sebelumnya kita sudah melihat tentang model lanskap proses secara umum, maka mari kita melihat contoh-contoh nyata dari model lanskap proses. Gambar ini menunjukkan model lanskap proses Wiener Linen, operator transportasi publik di Wina. Lanskap proses ini menggunakan pendekatan yang detil dengan membedakan beberapa proses inti. Silakan dilihat di bagian tengah terdapat proses inti terkait mengelola hubungan pelanggan yang terdiri dari tahapan menghubungi pelanggan, mengelola penjualan, dan membina hubungan. Kemudian ada proses terkait mengoperasikan kendaraan yang terdiri dari aktivitas merencanakan dan membeli kendaraan, merawat kendaraan, dan memeriksa kendaraan tersebut agar selalu dalam kondisi prima. Terdapat proses untuk mengantarkan pelanggan yang terdiri dari perencanaan, proses mengantarkannya sendiri, dan mengevaluasi pengantaran pelanggan. Kemudian ada proses untuk menyediakan infrastruktur, mulai dari merencanakan, membangun, dan merawat sampai mengevaluasi infrastruktur. Semuanya adalah proses inti yang saling terkait ketika seorang pelanggan diantarkan. Lalu, berbagai proses pendukung dibutuhkan untuk membuat proses inti dapat berjalan, mulai dari mengelola personel, keuangan informasi, material, gangguan, dan menyediakan layanan musim dingin. Terdapat beberapa proses manajemen yang memberikan arahan kepada perusahaan, mulai dari mengelola perusahaan, komunikasi ke dalam dan keluar, mengelola proses, kualitas, resiko, dan kesempatan, serta inovasi. Mari kita bandingkan dengan contoh kedua. Di sini kita bisa melihat lanskap proses atau disebut peta proses dari SAP. SAP adalah penjual perangkat lunak enterprise. Mereka menggunakan perspektif yang abstrak atau tingkat tinggi terkait proses-proses mereka. SAP membedakan proses manajemen dengan inti. Mereka hanya memformulasikan satu proses inti yang terdiri dari 3 proses berurutan, yaitu berinovasi, menjual, dan menyampaikan perangkat lunak enterprise. Terdapat beberapa proses pendukung, yaitu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja, menyediakan tempat kerja dan infrastruktur, pengadaan atau procure to pay, keuangan, korporasi dan kepatuhan operasional, serta manajemen pemegang saham dan pemangku kepentingan. Terdapat 2 proses manajemen yang utama, yaitu mendefinisikan, mengoperasionalisasi, dan melacak strategi serta penjualan, waralaba, dan manajemen mitra. Tidak hanya hubungan sekuensial atau urutan, dekomposisi atau pendetilan, ataupun spesialisasi antar proses yang perlu untuk dipahami. Profil proses menggambarkan aspek yang penting untuk sebuah proses secara lebih rinci, namun masih di tingkat yang cukup umum. Di sini contohnya adalah proses Procure to Pay Build IT yang digunakan sebagai contoh dalam beberapa latihan di buku Dumas. Profil prosesnya menggambarkan proses Procure to Pay dengan berbagai karakteristiknya. Proses ini memiliki visi sebagai berikut: memastikan seluruh produk dan jasa eksternal dapat tersedia tepat waktu dan dengan kualitas yang sesuai. Pemilik proses yang disebutkan adalah direktur keuangan. Pelanggan dari proses adalah unit yang meminta, dan ekspektasi pelanggan adalah penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan tepat waktu, ekonomis, dan lengkap. Ada hasil yang diharapkan, yaitu pengiriman produk atau penyedia layanan untuk unit yang meminta. Proses dipicu ketika kebutuhan diidentifikasi. Urutan aktivitas diawali dari pengiriman permintaan dan berakhir dengan pembuatan perintah pembelian. Antar muka teknis yang masuk maupun keluar juga disebutkan, serta sumber daya yang dibutuhkan didaftar seperti sumber daya manusia, informasi, dan infrastruktur. Proses ini juga terkait dengan ukuran kinerja. Dalam hal ini adalah waktu siklus, biaya-biaya operasional, dan tingkat kesalahan. Bagaimana kita mendefinisikan model lanskap proses dengan detil? Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan.
Langkah pertama adalah mengklarifikasi terminologi atau istilah. Hal ini terlihat tidak penting atau remeh, tetapi bisa saja terdapat kasus di mana terminologi tidak terlalu standar di perusahaan. Jika demikian, maka perlu ditentukan dulu istilah-istilah kunci. Hal ini juga penting untuk membuat kamus istilah organisasi. Istilah bisa diambil dari model referensi seperti APQC. Penting juga, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang konsisten tentang model lanskap perusahaan, sehingga istilah-istilah ini harus jelas. Sebagai langkah kedua, kita harus mengidentifikasi proses dari awal sampai akhir, atau end-to-end processes. Ini adalah proses yang berhadapan dengan pelanggan dan pemasok, dan juga berkaitan dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Beberapa properti membedakan proses ini, misalnya tipe produk, layanan, saluran atau channel, atau pelanggan yang berbeda. Untuk setiap proses awal sampai akhir, kita akan tentukan subproses yang berurutan, yaitu langkah-langkah yang saling terkait. Di sini kita perlu menentukan hasil internal menengah dari proses end-to-end. Beberapa perspektif dapat membantu menentukan batasan, misalnya siklus hidup produk, hubungan pelanggan, supply chain, tahapan transaksi, perubahan objek bisnis yang memisahkan langkah-langkah yang berbeda ini. Tahap keempat, untuk setiap proses awal sampai akhir, tentukan proses-proses pendukung dan manajemen utama. Hal yang dapat menjadi pertimbangan yaitu apa yang dibutuhkan untuk menjalankan proses yang telah diidentifikasi sebelumnya. Perlu diingat juga, ada proses pendukung umum, antara lain manajemen personalia, keuangan, informasi, dan pengelolaan material. Akan tetapi, ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses atau model bisnis, sehingga dia menjadi proses utama. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang menyewakan personel kepada perusahaan lain. Maka manajemen personel bisa jadi bukan support proses, tetapi malah menjadi proses inti. Sementara itu, untuk proses manajemen sedikit lebih mudah, karena biasanya proses manajemen ini umum untuk berbagai organisasi. Langkah kelima, kita perlu memahami apakah kita perlu mendekomposisi atau menspesialisasi proses bisnis. Ini biasanya berkaitan dengan transisi dari lanskap proses yang abstrak di level 1 menjadi yang lebih detail di level 2. Lakukan dekomposisi terus sampai proses-proses dapat dikelola secara otonom oleh satu orang pemilik proses. Nah, kapan kita harus berhenti? Ini tergantung pada kemampuan untuk dikelola dan dampak. Tidak ada batasan yang jelas di sini, namun disarankan untuk tidak terlalu jauh dalam mendetilkan. Misalkan seperti SAP atau SAP, mereka mengelola secara terpusat proses level 1 sampai level 3. Setiap proses yang teridentifikasi harus dideskripsikan dengan profil proses. Profil proses menentukan batasan, indikator kinerja, sumber daya, dan lain-lain. Langkah yang terakhir, kita memeriksa untuk kelengkapan dan konsistensi. Di sini, model referensi dapat digunakan untuk mengecek apakah seluruh proses utama sudah diikutkan. Model referensi juga dapat membantu mengecek konsistensi terminologi. Juga periksa apakah semua proses dapat diasosiasikan dengan unit fungsional dalam struktur organisasi dan sebaliknya.